Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Adinda Puspita, Bulan Mazaya, Iqbal Farel, dan Lutfi Ardiansyah. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang dekret presiden. Silakan menyaksikan. Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 1959 tentang kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 atau yang lebih dikenal sebagai Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah dekret yang dikeluarkan oleh Presiden Indonesia yang pertama, Soekarno pada 5 Juli 1959 dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di Indonesia yang semakin buruk dan tak terkendali serta untuk menyelamatkan negara. Latar belakang 1. Kegagalan konstituante merumuskan UUD baru. 2. Konsepsi Presiden Soekarno. Pendukung dekret Presiden. 1. Mahkamah Agung. 2. DPR. Hasil pemilu 1955. 3. KSAD. 4. Berbagai golongan masyarakat. Isi dekret Presiden. 1. Dibubarkannya konstituante. 2. Diberlakukannya kembali UUD 1945. 3. Tidak berlakunya lagi UUDS 1950. 4. Dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS yang diberlakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Isi konsepsi presiden. Yang pertama, sistem demokrasi liberal akan diganti dengan demokrasi terpimpin. Yang kedua, akan dibentuk kabinet gotong royong yang menteri-menterinya terdiri atas orang-orang dan 4 partai besar yang terdiri atas PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Yang ketiga, pembentuk Dewan Nasional yang terdiri atas golongan-golongan fungsional dalam masyarakat. Dewan MI bertugas memberi nasihat kepada kabinet baik diminta maupun tidak. Partai-partai yang menolak konsepsi presiden, yang pertama ada Masyumi, yang kedua ada Nahdlatul Ulama, yang ketiga ada PSII, yang keempat ada Partai Katolik, yang kelima ada Partai Rakyat Indonesia. Alasan penolakan konsepsi presiden. Yang pertama ada hak mengubah tata negara secara radikal ada pada Dewan Konstituen. Yang kedua, secara prinsipal, partai-partai menolak konsepsi presiden karena PKI diikut sertakan dalam pemerintahan. Dampak dikeluarkannya Dekret 5 Juli 1959, dampak positif yang pertama, memberi pedoman yang jelas yaitu Undang-Undang Dasar 1945 bagi kelangsungan negara. Kedua, menyelamatkan negara dari perpecahan dan kritis politik yang berkepanjangan. Ketiga, merintis pembentukan lembaga tertinggi negara yaitu MPRS dan lembaga tinggi negara DPAS yang selama masa demokrasi parlementer tertunda. Dampak dikeluarkannya Dekret 5 Juli 1959. Dampak negatif. 1. Ternyata Undang-Undang Dasar 1945 tidak dilaksanakan secara murni dan konsekuen. UUD 45 yang harusnya menjadi dasar hukum konstitusional penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaannya hanya menjadi slogan-slogan kosong belaka. Nomor 2, memberi kekuasaan yang besar pada Presiden, MPR, dan lembaga tinggi negara. Hal itu terlihat pada masa demokrasi terpimpin dan berlanjut sampai Orde Baru. 3. Memberi peluang bagi militer untuk terjun dalam bidang politik sejak dekret. Militer, terutama Angkatan Darat, menjadi kekuatan politik yang disegani. Hal itu semakin terlihat pada masa Orde Baru dan tetap terasa sampai sekarang. Sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.